Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan saya Cimatina Intan dengan NPM 2404107010010. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu sistem panas bumi Gunung Sibaya, Sumatera Utara. Pada video kali ini kami akan membahas sistem panas bumi atau geothermal pada Gunung Sibaya di Sumatera Utara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia karena berada di jalur cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki banyak gunung api aktif. Panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas di dalam bumi dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, kita akan membahas karakteristik geokimia fluida panas bumi, pengaruh kondisi geologi regional, dan prinsip-prinsip termodinamika yang terjadi pada sistem geotermal Gunung Sibaya. Halo, dilanjutkan dengan saya Fia Makfira dengan NPM 24041070007. Selanjutnya, karakteristik geokimia fluida panas bumi. Karakteristik geokimia fluida panas bumi sangat penting untuk mengetahui kondisi reservoir di bawah permukaan bumi. Fluida panas bumi umumnya berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan rekahan batuan. Air tersebut kemudian dipanaskan oleh sumber panas berupa magma yang berada jauh di bawah permukaan. Ketika air bersentuhan dengan batuan panas, berbagai unsur kimia seperti natrium, kalium, kalsium, klorida, dan sulfat akan larut ke dalam air. Selain itu, fluida panas bumi juga mengandung gas vulkanik seperti karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen sulfida atau H2S yang menyebabkan bau belerang di sekitar kawah. Melalui analisis geokimia, para peneliti dapat memperkirakan suhu reservoir asal fluida serta interaksi yang terjadi di antara air, batuan, dan magma di bawah permukaan bumi. Halo, dilanjutkan dengan saya Nur Afni dengan NPM 2404107001005. Selanjutnya, pembentukan sistem panas bumi Gunung Sibaya sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi regional Pulau Sumatera. Wilayah ini berada pada zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Tumbukan kedua lempeng tersebut menghasilkan aktivitas vulkanik yang tinggi sehingga terbentuk banyak gunung api, termasuk Gunung Sibaya. Selain itu, terdapat sesa Sumatera yang membentuk banyak rekahan pada batuan. Rekahan ini menjadi jalur penting bagi air hujan untuk masuk ke dalam bumi dan bagi fluida panas untuk naik kembali ke permukaan. Batuan vulkanik di sekitar Gunung Sibaya juga berfungsi sebagai reservoir yang mampu menyimpan fluida panas bumi. Oleh karena itu, kombinasi antara sumber panas magma, batuan reservoir, dan sistem rekahan menyebabkan daerah ini menjadi potensi panas bumi yang sangat besar. Halo, perkenalkan, saya Chelsea Delova dengan NPM 24041072008. Prinsip termodinamika membantu menjelaskan bagaimana panas dari dalam bumi dapat berpindah dan dimanfaatkan sebagai energi. Menurut hukum pertama termodinamika, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Pada sistem geothermal, energi panas dari magma berpindah ke batuan dan air tanah sehingga menghasilkan fluida panas dan uap yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Perpindahan panas terjadi melalui proses konduksi pada batuan dan konveksi pada fluida panas yang bergerak menuju permukaan. Akibat proses tersebut muncul berbagai manifestasi panas bumi seperti mata air panas, kemarau, dan kawah beruap. Dalam perkembangan ilmu geotermodinamika, terdapat beberapa ilmuwan yang sangat berpengaruh. Ronald D. Pipo melalui bukunya Geothermal Power Trends menjelaskan penerapan termodinamika pada pembangkit listrik panas bumi. Jefferson Wade Tester dikenal karena penelitiannya mengenai Enhanced Geothermal System atau EGS yang memperluas pemanfaatan energi panas bumi. Selain itu, M.H. Dickinson dan Maria Connelly melalui buku Geothermal Energy Utilization and Technology banyak menjelaskan konsep geologi, geokimia, dan pemanfaatan energi panas bumi yang hingga saat ini masih menjadi referensi utama dalam penelitian geothermal. Dilanjutkan dengan saya Nirmawan dengan NPM 24041071003. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem panas bumi Gunung Sibaya terbentuk karena adanya sumber panas dari magma yang berada di bawah permukaan bumi. Fluida panas bumi memiliki karakteristik geokimia berupa kandungan mineral dan gas vulkanik yang menunjukkan ada interaksi antara air, batuan, dan juga magma. Kondisi geologi regional seperti aktivitas tektonik, gunung api, dan serta berperan penting dalam pembentukan serta perkembangan sistem geothermal.
Sementara itu, prinsip termodinamika menjelaskan bagaimana energi panas berpindah dari magma menuju fluida bawah permukaan akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Dengan potensial panas bumi yang sangat besar, Indonesia memiliki peluang yang sangat luas mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mampu mendukung kebutuhan energi di masa depan. Maybe we